Baik, selamat siang. Hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 37 pilihan ganda. Nah, ini soalnya saya bacakan. Soal nomor 37. Jadi yang ditanyakan adalah hal yang menyebabkan pesawat dapat terangkat ke atas adalah pilihannya A. Gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan oleh badan pesawat. B. Hambatan udara akibat luas permukaan pesawat. C. Perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah. Ini harusnya ada sayap pesawat. Ini harusnya ada tambahan sayap pesawat. Saya geser dulu. Ini ada sayap harusnya ya. Sayap. Ya. Sayap pesawat. Terus D. Gaya reaksi dengan tanah. Nah, dari pertanyaan ini kita bahas satu-satu dulu ya. Coba yang kita lihat dari yang A. Yang A itu gaya dorong ke atas. Bentar ya. Oke. Gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan oleh badan pesawat. Ini merupakan gaya apung atau gaya Archimedes. Ya. Terus yang B, hambatan udara akibat luas permukaan pesawat. Kalau udara, ini namanya gaya hambat atau gaya drag. Kalau pesawat mengalami hambatan, ini justru merugikan sebenarnya. Kalau hambatan makin besar. Terus yang C, perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah pesawat. Ya, ini benar. Terus yang D, gaya aksi dan reaksi dengan tanah. Ini salah pernyataan ini ya. Jadi yang benar tuh yang C. Nah, cuma hari ini saya akan bahas kenapa bisa jawabannya C gitu. Dari mana asal muasal bisa timbulnya perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Nah, untuk membahas ini mari kita lihat gambar pesawat. Kita ambil sebuah gambar pesawat dulu ya. Sebentar. Saya coba copy sebuah gambar pesawat. Sebentar ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini dia. Ini ada sebuah pesawat terbang. Nah, ketika pesawat sedang terbang, ada 4 gaya utama yang bekerja pada pesawat. Yang pertama adalah gaya dorong. Nah, gaya dorong ini sebenarnya dapatnya dari mesin. Mesin pesawat menghisap udara dari depan kemudian menyemburkannya ke belakang. Jadi sebenarnya ini ada gaya dorong dari semburan pesawat. Nah, akibat gaya dorong dari udara, akibat gaya dorong dari mesin pesawat yang menghembuskan udara ke belakang, maka pesawat akan bereaksi mendapat gaya dorong ke depan. Ini sebutnya gaya dorong. Nah, kemudian pesawat ini kan terbang di udara. Udara itu mempunyai kerapatan maupun massa jenis. Sehingga pesawat pun mengalami hambatan. Nah, itu disebut dengan gaya hambat yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong. Gaya hambat ini disebut dengan F drag. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pesawat. Nah, kemudian pesawat memiliki massa. Kita tahu kalau ada massa dan dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka akan timbul gaya berat. Besar gaya berat dari pesawat ini saya kasih lambang F berat. Bisa juga menggunakan huruf W kecil. Itu besarnya adalah massa dikali kecepatan gravitasi, arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, yang menyebabkan pesawat terangkat ke atas adalah gaya angkat atau F angkat atau F lift bahasa Inggrisnya. Nah, F angkat ini timbulnya di mana? Sebenarnya F angkat timbul di seluruh permukaan badan pesawat. Karena pesawat desain sedemikian rupa terbentuk streamline. Jadi bukan hanya di sayap saja, tapi gaya angkat terbesar itu timbul di sayap utamanya yang besar ini, sayap yang besar ini.
yang disebut dengan aileron. Nah, kenapa aileron bisa menghasilkan gaya angkat? Nah, untuk itu kita bisa lihat bentuk menampang dari aileron. Jadi kalau aileron ini saya potong, misalnya saya potong melintang di sini ya, tidak pakai garis merah, itu kita akan lihat bentuk penampangnya yang khas yang disebut dengan aerofoil. Nah, sekarang kita lihat gambar aerofoil. Saya coba ambil gambar aerofoil di sini. Ya, nah ini ada satu bentuk aerofoil. Aerofoil model lama, tipenya USA 27, dibuat tahun 1919. Nah, aerofoil bentuknya khas. Di bagian bawahnya dia hampir garis lurus, ya, hampir mendatar. Bagian atasnya dia cembung, melengkung, sehingga kelihatan bahwa yang atas tuh melembung, cembung ya, yang bawahnya melengkung. Nah, bentuk ini nanti yang disebut dengan aerofoil. Nah, apa akibatnya kalau aerofoil ini dilewati oleh udara? Atau aerofoil ini terbang ke dalam udara. Kita lihat apa yang terjadi. Saya ambil gambarnya dulu. Nah, mari kita bahas. Nah, pesawat itu terbang melewati udara. Nah, udara kita bisa anggap diam, kemudian pesawatnya yang bergerak. Itu susah untuk dianalisa. Nah, sekarang kita bisa balik. Kita anggap aerofoil ini diam, dan udara ini yang bergerak melewati sayap pesawat. Nah, apa yang terjadi kalau udara ini melewati sayap pesawat? Nah, sebelumnya udara pas bergerak kan diseragam, ya kan? Sini saya gambar vektor kecepatannya seragam, semuanya V0. Besarnya sama, arahnya juga sama supaya gampang. Itu arah horizontal. Nah, ketika V0 ini bergerak sama-sama, terus mendekati sayap pesawat, yang terjadi adalah dia akan terbelah dua. Ada yang melewati sisi atas, ada yang melewati sisi bawah aerofoil. Nah, kita lihat pada kecepatan yang vektor kecepatan yang jauh dari sayap itu tidak mengalami banyak perubahan kecepatan atau V0. Nah, bagian bawah pun demikian. Bagian bawah bentuknya mendatar kan, horizontal. Nah, bagian bawah yang horizontal ini tidak mengubah kecepatan kecepatan airan udara, masih tetap V0. Tapi di bagian atas, kita lihat dua vektor kecepatan ini ya kan. Nah, dia begitu menyentuh sayap pesawat, dia akan berbelok ke atas. Nah, seolah di sini mengalami semacam penyempitan. Akibatnya apa? Kecepatannya akan bertambah dari V0 naik menjadi V1. Jadi kecepatan di atas aileron ini ya, atau di atas aerofoil ini akan lebih tinggi daripada kecepatan di bawah dan lebih tinggi daripada kecepatan di udara sekitar sini. Ya kan? Nah, apa akibatnya kecepatan lebih tinggi? Nah, itu bisa kita lihat dari persamaan Bernoulli. Jadi ini bisa dijelaskan menggunakan persamaan Bernoulli untuk aliran. Oke. Nah, jadi untuk saya akan ajak sekalian untuk melihat, kita bahas dengan persamaan Bernoulli ya. Oke. Susah? Enggak, persamaan Bernoulli tidak susah. Kita jangan anggap susah dulu, kita lihat yang gampangnya dulu ya. Oke, mari kita lihat. Saya copy dulu filenya sebentar. Nah, ini. Ya. Nah, ini ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli tentang kekekalan energi pada fluida yang mengalir. Jadi persamaan Bernoulli itu adalah tentang kekekalan energi, tentang hukum kekekalan energi pada fluida yang mengalir. Nah, energi yang pada fluida yang mengalir itu ada apa saja? Energi yang dalam fluida mengalir itu ada 3. Ada energi dalam fluida, ada energi kinetik, ada energi potensial fluida. Ini energi ya, kurang G. Ada energi potensial fluida. Nah, Bernoulli mengatakan bahwa ketiga-tiga ini adalah kekal. Jadi jumlah dari energi dalam dengan energi kinetik dan energi potensial harus konstan, tidak berubah. Nah, apa energi dalam? Apa energi kinetik? Apa energi potensial fluida? Kita lihat sampai kita. Energi dalam itu dilambangkan dengan huruf U. Sebentar saya copy dulu filenya. Ya. Nah,
Kita lihat di sini ya. Nah, energi dalam itu adalah huruf U, kita lambangkan dengan huruf U. Ya, ini dia. Terus ini kinetik. Nah, kita belajar mekanika kemarin kan, di mekanika kinematika, ya kan. Nah, energi dalam itu adalah besarnya setengah dari massa dikali kecepatan kuadrat, lalu dibaca setengah mv kuadrat. Nah, energi potensial itu timbul karena ketinggian. Yang mempengaruhinya adalah faktor ketinggian, bisa dituliskan sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, kata Bernoulli, jumlah ketiganya ini dalam fluid yang mengalir harus konstan, atau konstan itu saya singkat dengan huruf C saja ya. Nah, inilah sebenarnya persamaan dasar dari Bernoulli. Nah, sekarang kita lihat, kalau semuanya saya bagi dengan volume, apa yang terjadi ya? Coba kita lihat ya. Kita filenya. Ya, ini. Nah, jika persamaan tersebut saya bagi dengan volume fluida. Kenapa dibagi volume fluida? Ingat, fluida ini kan bukan satuan, tapi berupa satu gumpalan yang membentuk sebuah volume. Jadi kalau saya mau buat energi persatuan persatuan zat atau persatuan volume zat, maka semua persamaannya saya bagi dengan volume fluida. Kalau ini udara, berarti saya bagi dengan volume udara. Apa yang terjadi? Maka nanti kita dapat U-nya per V besar itu volume, kemudian setengah mv kuadrat juga bagi sebagai volume, mgh-nya juga bagi volume. Nah, kita lihat, U itu energi satuannya Newton meter, volume adalah meter pangkat 3. Nah, kalau Newton meter dengan meter pangkat 3, maka kita akan mendapatkan Newton per meter kuadrat. Itu adalah tekanan. Nah, mari kita lihat. Ya, ini dia. Nah, M per V itu adalah massa jenis fluida. Ya, jadi kalau M bagi V itu adalah rho. M bagi V adalah rho. Nah, U per V adalah tekanan. Jadi kalau U dibagi V menjadi tekanan. Nah, sekarang kalau M per V sama dengan rho. Jadi ini bisa saya ganti dengan massa jenis. Jadi setengah rho kali V kuadrat. Apa ini? Kembali lagi tekanan. Nah, MGH terus saya bagi dengan V besar, maka M per V ini menjadi rho. Jadi rho GH. Apa rho GH? Kembali lagi, itu tekanan. Jadi persamaan energi bisa berubah menjadi persamaan tekanan. Nah, ini juga harus konstan. Nah, jadi yang P ini disebut tekanan statis fluida, setengah rho V kuadrat ini disebut tekanan dinamis, dia berubah karena kecepatan. Jadi kalau kecepatannya bertambah, nanti dia seperti apa? Kebetulan berkurang, nanti dia seperti apa tekanannya. Nah, rho GH itu karena gravitasi. Nah, ini adalah persamaan dasar Bernoulli. Nah, dari sini kita bisa analisa ke aerofoil kita tadi itu. Nah, mari kita lihat. Ini aerofoil tadi ya. Sebentar saya kopikan ke sini. Saya ambil file dulu. Ya. Nah, ini dia. Oh, terlalu jauh ya. Sini. Nah, P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama konstan. Ini artinya apa? Artinya P awal atau P0 ditambah dengan setengah rho kali V awal kuadrat ditambah dengan rho GH awal kuadrat harus sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Ya kan? Nah, ini kalau dilihat di dalam aerofoil ini berarti tekanan di titik awal sini, ya kan, tekanan statisnya ditambah dengan setengah kali rho V0 kuadrat ditambah lagi dengan rho kali G kali H0 itu harus sama dengan tekanan di atas aerofoil sini. Jadi P1 ditambah setengah dari V1 kuadrat kali rho
ditambah dengan rho GH1 kuadrat. Nah, kita lihat aerofoilnya. Aerofoil posisinya kan horizontal. Ya kan? Nah, kalau horizontal, berarti kita bisa anggap H di awal sama dengan H yang di 1. Sehingga kita bisa coret dua unsur ini. Karena H0 sama dengan H1. Maka yang tersisa tinggal P0 dan setengah rho V0 kuadrat dan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis menjadi, bentar saya ambil filenya. Ya, saya copy, saya bawa ke sini. Nah, bisa tulis seperti ini. Nah, karena saya posisi tadi ya, karena saya ada posisi horizontal, maka H0,1, maka ini yang tersisa adalah tekanan statis dan tekanan dinamis. Jadi tekanan statis P0 tambah setengah rho V0 kuadrat tekanan dinamis sama dengan tekanan statis di 1 P1 ditambah tekanan dinamisnya setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa kita pindahkan. Di sisi kiri ini semua statis, sisi kanan dinamis. Jadi nanti jadi P0 dikurang P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V0 kuadrat. Nah, P0 kurang P1 itu adalah delta P untuk perubahan tekanan. Nah, ini kita keluarkan rho-nya menjadi setengah rho dikali V1 kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, kita lihat lagi aerofoil ya tadi ya. Nah, karena V1 lebih besar daripada V0, ya karena kan V1 kan lebih cepat udaranya kan. Karena V1 lebih besar daripada V0, maka apa yang terjadi di sini? Maka nanti nilai delta P-nya akan positif, ya kan? Delta P positif artinya apa? Artinya P0 lebih besar daripada P1 atau P1 lebih kecil dari P0. Kita lihat di sayapnya. Kalau P1 lebih kecil daripada P0, maka nanti di sini akan ada beda tekanan ya enggak? Jadi P1 lebih kecil daripada P0. Nah, kalau P dikali dengan luas penampang akan timbul gaya. Nanti karena ini lebih kecil, maka nanti gaya yang di atas lebih kecil daripada gaya yang di bawah. Maka sayap pesawat akan terangkat ke atas. Nah, jadi jawaban yang tadi yang C ya kan, perbedaan tekanan udara di sayap pesawat, perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat, ya kan, itu timbulnya dari mana penjelasannya? Ya ini yang kita bahas tadi ya kan. Karena bentuk sayap seperti aerofoil, terus kita lihat di persamaan Bernoulli, kita analisa dengan persamaannya, ya kita dapat ternyata benar. Bentuknya aerofoil, V1 lebih besar daripada V0, maka nanti tekanan yang di 1 lebih kecil daripada tekanan yang di 0. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya untuk pembahasan soal nomor 37. Terima kasih dan semoga bermanfaat.